Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hadijah, guru biologi SMA Negeri 1 Kotogasip, Kabupaten Siak, Pekanbaru, Riau. Dan saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas 11 Maret. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Berikut video praktik yang saya lakukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Duduk siap gerak. Mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kita cek dulu semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi semangat. Luar biasa semangat kalian hari ini. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, Bu. Ya, nihil, berarti kita sehat semuanya ya. Nah, materi minggu lalu siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Iya, silakan bilang. Tentang evolusi. Ya, tentang evolusi. Evolusi. Yang lain masih ada yang bingung tentang materi evolusi? Karena materi evolusi sudah jelas, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Ibu membawa 4 produk pangan. Yang pertama kecap, tape, tempe, dan yogurt. Dari keempat produk yang ibu bawa ini, kira-kira kita mau belajar apa? Ayo. Bioteknologi, Bu. Ya, bioteknologi. Ibu akan membagikan 4 produk ini ya. Yang ini yogurt, kecap, tempe, dan yang terakhir tape. Silakan diedarkan ke temannya di belakang. Baca bahan baku dan komposisinya. Ya, sekarang. Sudah dilihat komposisi dan bahannya? Sudah. Nah, kelompok Gilang, komposisi dan bahannya apa Gilang? Susu, Bu, dan Streptococcus thermophilus. Ya, bagus. Kalau kelompoknya Dinda? Kacang kedelai, Bu. Kacang kedelai, kecap dari kacang kedelai. Kelompoknya Yohana? Kacang kedelai, Bu. Ya, tempe dari kacang kedelai. Kalau kelompoknya Suci?
Ya, ubi dengan ragi. Dari produk yang sudah kalian baca, ada tidak yang menghubungkan kira-kira apa itu pengertian bioteknologi? Ayo Bu, Ya, silakan Yohana. bioteknologi adalah sebuah ilmu yang memanfaatkan bakteri untuk mengubah bahan dasar pangan menjadi bahan makanan yang lebih bermanfaat. Ya, bagus sekali. Kasih aplaus. Ya, jadi Yohana menyimpulkan setelah membaca bahan dasar dan komposisinya, dia menyimpulkan bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan bakteri untuk mengubah bahan dasar menjadi produk pangan yang lebih bermanfaat. Susu bermanfaat, tapi yogurt punya manfaat lain yang tidak dimiliki oleh susu. Karena semuanya sudah tahu pengertian bioteknologi, Ibu akan memberikan sedikit penghantar. Ibu sudah mengirimkan bahan-bahan bioteknologi melalui grup WA kemarin, ya. Sudah dibaca kan? Sudah. Tanya kira-kira bioteknologi itu terbagi berapa sih? Terbagi berapa? Dua. Apa aja? Konvensional dan modern. Kalau yang disebutkan oleh Yohana tadi kira-kira termasuk bioteknologi apa? Ayo. Ya, Yuda. Termasuk bioteknologi konvensional. Kenapa Yuda? Karena menggunakan alat-alat yang sederhana, Alatnya sederhana. menggunakan teknik fermentasi dengan bantuan bakteri, Ya. dan waktunya juga singkat. Ya, bagus. Beri aplaus untuk Yuda. Baik. Selain konvensional, berarti yang satu lagi bioteknologi modern. Siapa yang bisa mengungkapkan apa itu bioteknologi modern? Saya Bu, Ya, Destin. perbedaannya menggunakan rekayasa genetik, menggunakan alat yang lebih canggih, dan hanya dilakukan di lab. Ya, bagus sekali ya. Jadi itulah perbedaan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Selain itu, bioteknologi juga banyak digunakan di berbagai bidang. Kira-kira bidang apa saja? Kesehatan, Di bidang makanan bagaimana? Bisa? Bisa. Makanan juga banyak ya, seperti yang ada di depan kita, seperti yogurt ya, tempe, tape, dan lainnya. Kali ini Ibu akan memberi tugas pada kalian ya. Pernah tidak waktu SMP membuat bioteknologi konvensional ini? Di SMP sudah membuat tempe, membuat tape, itu sudah. Kali ini Ibu ingin kamu berinovasi dari produk bioteknologi ini menjadi bahan makanan yang lebih kekinian, ya. Seperti dari tempe ini menjadi stick tempe, ya, atau tempe coklat. Bisa juga bolu tape atau puding tape. Nah, seperti itu. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, berdasarkan bahan bioteknologinya saja. Kelompok 1 itu kelompok Gila, kelompok 2 Dinda, kelompok 3 Yohana, dan kelompok 4 kelompok Suci. Kita akan berdiskusi membuat rancangan produk yang akan kalian buat. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Boleh dikeluarkan literatur dan handphonenya untuk mencari informasi. Ibu akan membagikan RKPD-nya ya, yang memandu kalian untuk merancang produk yang akan kalian buat.
Ini berapa ininya pembuatannya? Ini bikin apa? Oh itu bolu tape. Bolu tape bisa dibuat 2 hari. Siti pembuatannya 2 hari, Bu. Makasih ya, Bu. Kalau Yuda ini kan kecap nggak bisa bikin apa jadi nanti bikin aja stik tempe bisa kan di 2 hari katanya gitu. Jadi di ACC ya. Ayo. Nanti ini ya bisa 1 hari ya. Kasih ya, Bu. Baiklah, hari ini kita akan menguji hasil proyek yang telah kalian buat, ya. Semuanya sudah selesai proyeknya? Sudah. Baik ya. Jadi kita akan mempresentasikan setiap produk yang kalian buat. Siapa yang mau maju duluan? Kami, Bu. Ya, kelompok Yohana. Ayo beri aplaus untuk kelompok Yohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan inovasi bioteknologi konvensional dengan masakan yang kami pilih membuat nugget tempe dengan bahan utamanya adalah tempe. Di sini alat, bahan, dan cara pembuatannya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat nugget tempe, yang pertama setengah papan tempe, kemudian 1 buah wortel dicincang halus, daun seledri dipotong halus, 2 siung bawang putih halus, 1 butir telur ayam, 2 sendok makan creamer, keju cheddar parut, 1 sendok makan tepung maizena, lada putih bubuk dan garam. Kemudian baluran untuk nugget tempenya ada putih telur dan tepung roti. Cara membuatnya, yang pertama, kukus tempenya selama 15 menit. Kemudian setelah panas, kita haluskan tempenya. Tambahkan semua bahan kecuali bahan baluran. Aduk sampai tercampur rata. Setelah rata, pipihkan adonan. Beri sedikit tepung pada alas agar tidak lengket. Cetak adonan jika tidak ada ring cutter. Bisa dibentuk secara manual dengan tangan. Kemudian lumuri 1 persatu dengan putih telur yang sudah diaduk, lalu lumuri kembali dengan tepung roti. Terakhir, goreng dengan api sedang. Jika sudah matang, sajikan dengan pasta, saus, atau mayones. Dan ini adalah hasilnya. Apakah ada yang mau bertanya? Saya. Baiklah, dari kelompok 3 silahkan bertanya. Bagaimana cara menghaluskan tempenya? Tempenya bisa dihaluskan dengan cara manual, yaitu ditumbuk dengan lesung atau di blender. Ada lagi? Karena tidak ada yang bertanya, presentasinya akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan produk inovasi bioteknologi konvensional. Yang kami pilih adalah puding tape dengan bahan dasar tape. Baiklah, teman saya akan menjelaskan tentang pembuatan pudingnya. Yang pertama, bahan-bahan puding tape yaitu 250 gram tape singkong, 200 ml susu UHT plain, 200 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar bubuk plain, 900 ml air, setengah sendok teh garam, seperempat sendok teh vanili, dan kuning telur. Cara pembuatan puding tape yaitu langkah pertama, tape dibuang sumbunya, campur dengan susu agar-agar bubuk lalu blender sampai halus. Yang kedua, tuang di panci lalu tambahkan air, gula pasir, garam, dan vanili. Aduk dengan rata. Yang ketiga, masak sambil diaduk, aduk sampai mendidih. Matikan api lalu angkat. Langkah keempat, tuang adonan puding ke dalam cetakan yang sudah dibasahi terlebih dahulu. Yang kelima, hilangkan uap panasnya terlebih dahulu, baru kemudian masukkan ke dalam kulkas. Yang keenam, potong-potong puding lalu sajikan, dingin lebih nikmat. Yang ketujuh, bisa juga ditambahkan daun pandan atau susu diganti dengan santan, pastinya lebih wangi dan gurih ya. Tapi karena waktu itu nggak ada, soalnya jadi seadanya bahan saja. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil inovasi makanan dari hasil bioteknologi yaitu stik tempe yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, bahan yang digunakan yaitu tepung, air, tempe, minyak goreng, garam dan penyedap rasa, serta air. Cara pembuatannya, haluskan tempe menggunakan blender, lalu masukkan tempe ke dalam tepung, lalu dikasih air beserta penyedap rasa, aduk semua bahan sampai merata, lalu dicetak dan digoreng. Setelah itu stik tempe siap disajikan. Dan ini bahan produk makanan kami. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang inovasi bioteknologi konvensional dengan cara pembuatan bolu tape yang akan dibawakan oleh Bun Farhan. Ya, bahannya pertama gula pasir, air, tepung terigu, telur, minyak goreng, tape, baking powder, dan soda kue. Langkah pertama, siapkan cetakan bolu, siapkan dandang untuk mengukus. Masak gula pasir bersama air, campurkan tepung terigu dengan larutan gula, aduk rata. Tambahkan telur, aduk rata. Masukkan minyak goreng, tambahkan tape, aduk rata. Diamkan selama 15 menit. Tuang ke dalam cetakan, kukus selama 20 menit hingga matang. Angkat dan sajikan kue tape kukus. Berikut adalah kue bolu tapenya. Presentasi, kita akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Ayo, siapa yang ingin menyimpulkan pelajaran pada hari ini? Ya, silakan Hana. Dari pelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa banyak sekali bahan bioteknologi konvensional yang dapat kita inovasi menjadi produk makanan yang lebih kekinian, lebih menarik dan memiliki nilai jual yang tinggi. Ya, bagus, beri aplaus. Ya, jadi produknya lebih berkualitas, lebih menarik. Tempe itu tidak menarik, tapi kalau sudah dijadi stik tempe ya dan nugget tempe, produknya menjadi lebih menarik. Dengan pelajaran kita sudah selesai, tiba saatnya kita memasuki EPA 2 nanti. Sudah Ibu kirim linknya di grup WA kalian, silakan diklik. Ibu kasih waktu 10 menit, silakan dikerjakan. Dari sekarang.
sudah menghasilkan produk-produk inovasi bioteknologi konvensional. Minggu depan kita akan memasuki bioteknologi modern ya. Jadi belajar di rumah ya. Siapkan diri kalian untuk menghadapi materi baru selanjutnya. Sampai sini tutup. Tidak tanya lagi kan? Ya. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.